Pesona. Apa iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soki. Di sini saya dari perwakilan dari HG2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang ketahanan pangan. Dan adapun sebelum saya lanjut dalam presentasi ini, saya akan memperkenalkan tim dari kelompok kami. Ada Priyo Wibowo, ada Ahmad Madison, ada ini Ahmad Madison, ini Gaza, ini Mega, dan Priyo. Ya, jadi judul dari presentasi yang akan kami bawakan adalah Indonesia, negara agraris berpotensi fantastis. Baik, dari presentasi ini akan kami mulai dengan adanya suatu kerangka dasar yang telah kita simpulkan setelah adanya diskusi. Di sini kami membagi presentasi ini menjadi beberapa kerangka. Yang pertama yaitu dapat dilihat di situ ada masalah kependudukan, dan masalah kependudukan ini akan mengakibatkan salah satu contohnya seperti topik yang kita bahas yaitu tentang ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan ini kita bagi lagi dalam sub-sub topik yaitu tentang kondisi penduduk, ada kondisi ekonomi, ada kondisi alam, kondisi kemajuan iptek, dan juga ada hotspot, dan juga rangkuman dan kesimpulan. Next. Pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris dengan ketersediaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik hayati maupun non-hayati. Beberapa hal telah kita bahas pada pembahasan pada CL1, jadi saya tidak perlu mengulangnya kembali. Next. Adanya suatu hal yang mempengaruhi kekayaan alam dari Indonesia adalah karena posisi Indonesia berada pada letak geografis dan juga geologis yang berada pada garis khatulistiwa, dan juga akan berdampak pada iklim yang ada di Indonesia yaitu iklim tropis, yang mana kita tahu ketika suatu daerah memiliki iklim tropis maka akan ada suatu keuntungan tersendiri dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan juga kemarau. Dan juga Indonesia berada di posisi jantung Ring of Fire yang menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan mineral yang luar biasa. Ring of Fire ini sendiri merupakan suatu istilah yang mana suatu daerah berada pada posisi di tengah-tengah dalam suatu lingkup daerah yang mana akan cenderung menimbulkan terjadinya suatu gempa dan juga letusan gunung berapi. Apa keuntungannya dari adanya letusan gunung berapi ini? Akan memunculkan material-material seperti yang kita tahu, dan itu akan sangat menguntungkan terutama bagi Indonesia. Sedangkan kata kunci di sini dalam presentasi kami yaitu ada Indonesia, sumber daya alam, populasi, kebutuhan pangan, kelangkaan bahan pangan, krisis yang diakibatkan kelaparan, kenaikan harga bahan pangan, dan solusi pangan. Keterkaitan LSPB dengan topik kami di sini mengeneralisasikan dari setiap LSPB yang telah kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai tentang teknologi, yang kedua juga ada sangkut pautnya dengan teknologi, yang ketiga sosial, kependudukan dan ekonomi, yang keempat alam dan lingkungan lagi, dan yang terakhir alam dan lingkungan. Yang pertama yaitu mengenai kondisi sosial Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia 10 tahun yang lalu pada tahun 2000 yaitu berjumlah 206.264.590 orang, 5 orang. Dan sedangkan masa sekarang 2010 sampai 2013 237.641.326 orang. Dan 10 tahun yang akan datang akan diprediksikan sejumlah 267.691.669 orang. Data ini kami mendapatkan dari www.bps.go.id. Di sini sebelumnya, kita juga dapat melihat dari grafik ada piramida muda yang artinya adalah bahwa tingkat penduduk yang berusia muda lebih besar daripada yang berusia tua, dan ini artinya adalah tingkat kematian dari penduduk Indonesia cukup tinggi. Sedangkan kondisi sosial di Indonesia ini kita klasifikasikan dari pola gaya hidup dan juga pola makan. Dari gaya hidup sendiri, masyarakat Indonesia cenderung bersifat konsumtif. Kita tahu bahwa
Gaya konsumtif ini juga diakibatkan dengan adanya suatu peningkatan dari jumlah penduduk, sehingga secara otomatis jumlah tingkat kebutuhan mereka juga akan naik dan juga tingkat konsumsi. Sedangkan hal lain contohnya kita bisa melihat elektronik sekarang, HP sudah menjadi hal yang bisa dibilang sebagai kebutuhan pokok. Sedangkan yang kedua dari pola makan, di daerah Jawa, Bali, dan Madura ada padi dan jagung, Sumatera dan Kalimantan ada padi, Maluku dan Papua sagu dan gandum. Sedangkan kualitas penduduk di Indonesia, tingkat kesehatan dan gizi secara nasional ada 4 masalah gizi utama di Indonesia, yaitu kurang kalori dan protein atau KKB, kekurangan vitamin A, kekurangan garam, besi, dan anemia gizi, dan godok endemik. Pembagian kelompok tersebut berdasarkan tujuan diagnostik, yaitu identifikasi gejala klinis penyakit sebagai dasar usaha penyembuhan. Kita juga mendapatkan data ini tidak berdasarkan dari sumber yang tersedia. Ini merupakan salah satu potret masalah sosial yang ada di Indonesia, yaitu tentang kelaparan. Bahwa gizi kurang dan terutama gizi buruk memiliki kontribusi terhadap 30% kematian pada balita. Secara nasional, prevalensi balita gizi buruk dan kurang menurun sebanyak 0,5%, yaitu dari 18,4% pada tahun 2007 menjadi 17,9% pada tahun 2010. Demikian pula sehalnya dengan prevalensi balita pendek yang menurun sebanyak 1,2%, yaitu dari 36,8% pada tahun 2007 menjadi 35,6% pada tahun 2010. Sebelumnya saya akan artinya dari prevalensi di sini adalah suatu tingkat kecenderungan bagaimana seberapa sering seseorang mendapatkan penyakit dan juga keadaan mereka seperti apa. Selanjutnya, sedangkan kondisi sosial di Indonesia yang sebenarnya yaitu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Di sini ada KB, ada sensus penduduk, ini juga untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk juga. Ada subsidi BBM, beras miskin atau raskin, sembako, dan juga jaminan kesehatan. Dari segi kondisi ekonomi di Indonesia, yaitu pembangunan meliputi produksi JNP, di sini produksi nasional bruto, dan juga GDP yang bisa kita lihat dari adanya grafik ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari adanya grafik ini? Tentunya kita bisa melihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 44,18 pada tahun 2004 hingga menaiki yang mengalami peningkatan yang sangat drastis pada tahun 2012 kemarin, yaitu 1.206,99. Kita juga menyampaikan informasi ini dari sumber, tidak cuma asumtif. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu kondisi ekonomi di Indonesia. Pada umumnya ekspor bahan pangan yang ada di Indonesia meliputi dari kopi, teh, tembakau, rempah-rempah. Sedangkan impor bahan pangan ada padi, ada daging, kedelai, buah, dan sayur. Dan kondisi ekonomi Indonesia ini juga sangat berkaitan dengan tingkat pengangguran yang ada pada masyarakat Indonesia, yang juga berhubungan dengan bagaimana cara pemerintah untuk penyediaan masalah lapangan pekerjaan. Badan Pusat Statistik menyatakan tingkat pengangguran di Indonesia per Agustus 2012 menurun menjadi 6,14% dibandingkan Agustus 2011 sebesar 6,56%. Sedangkan secara kuantitatifnya jumlah pengangguran di Indonesia ini tersisa 7,24 juta orang. Selanjutnya mengenai peranan berbagai pihak, di sini juga ada peranan pemerintah dan juga wira swasta. Dari pemerintah sendiri melakukan upaya penyediaan lapangan pekerjaan, penjamin kesejahteraan, dan pembuat kebijakan. Sedangkan wira swasta juga penyedia lapangan kerja dan pelaku ekonomi. Dengan dari kondisi alam di Indonesia meliputi sumber daya alam dan juga kondisi lingkungan hidup. Sumber daya alam ini juga ada flora dan juga fauna. Terus kondisi lingkungan hidup ini juga dari segi udara, air, kondisi secara fisik. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi kemajuan iptek di Indonesia. Meliputi dari teknologi yang terdiri dari bioteknologi dan juga non bioteknologi, dan juga peran iptek dalam ranah pendidikan. Dari segi bioteknologi meliputi sumber daya alam dan lingkungan. Kita bisa melihat contoh adanya sistem panca usaha tani dan juga inseminasi buatan yang biasanya digunakan oleh para petani
untuk bisa meningkatkan produktivitas hasil tani mereka. Ada forensik di sini. Dalam dunia forensik kita mengenal DNA, fingerprint, dan juga dalam sosial kita sekarang ini telah mempunyai EKTP, sistem elektronik KTP yang baru. Sedangkan dari pendidikan kita dapat melihat dari segi adanya muatan lokal, contohnya itu dalam seperti masalah pelajaran lingkungan gitu, kita juga bisa menerapkan contohnya composting. Dalam proses composting atau pembuatan kompos di siswa-siswa itu biasanya menggunakan teknologi. Sedangkan dari bioteknologi dalam bidang pangan ada, bisa dilihat ini dalam lingkup makanan ada susu, mayones, tape, dan lain-lain. Sedangkan dari non bioteknologi sendiri ini dari teknologi industri, teknologi pendidikan, e-learning, ini seperti apa yang telah kita terapkan dari Skele dan juga teknologi lainnya. Kondisi kemajuan iptek di Indonesia dalam segi non bioteknologi dalam bidang pangan ini dapat kita lihat dari adanya suatu pabrik makanan dan juga minuman, mesin penggiling padi dan jagung dan lain-lain. Ini merupakan salah satu contoh konkret yang kita sebutkan agar saudara bisa memahaminya dengan baik. Dan ini selanjutnya yaitu mengenai hotspot. Ini merupakan acuan. Jadi ini di sini kami mengambil salah satu hotspot yaitu mengenai tentang suwek. Ini bahasa Latin. Ya, Jawa atau ada juga namanya Tales. Umbi-umbian. Ya. Kenapa dengan suwek ini? Permasalahan yang kita angkat pada presentasi kali ini adalah masalah ketahanan pangan, dan kita tahu bahwa salah satu masalah ketahanan pangan ini bahwa saat ini masalah bahan pokok di Indonesia juga sudah mulai penaikan dari segi harga dan juga maupun keterbatasan jumlahnya. Maka dari itu kami menawarkan solusi dengan adanya penggunaan alternatif bahan pokok makanan suwek sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Suwek itu apa? Suwek itu merupakan tanaman sejenis umbi-umbian, banyak terdapat di daerah tropis seperti Indonesia dan Filipina. Apa kandungannya sehingga kami menawarkan alternatif suwek ini, yaitu memiliki serat pangan 13,17%, protein, karbohidrat, lemak, ya gitu. Dan memiliki kegunaan sebagai makanan diet bagi penderita diabetes. Sedangkan suwek banyak tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi, kurang lebih 800 meter di bawah permukaan laut. Kandungan gizinya juga sangat tinggi, bisa dilihat juga. Sedangkan suwek juga tumbuh di bawah naungan pohon tanpa pemeliharaan rutin. Jadi keuntungan kita untuk menggunakan tanaman suwek ini, kita tidak perlu merawatnya terlalu intensif seperti ketika kita menanam padi atau yang lain. Apa kesimpulannya dari presentasi kami ini? Dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya Indonesia merupakan negara yang berpotensi besar, terutama dalam hal ketahanan pangan. Namun kenyataannya saat ini kita telah mengalami berbagai masalah, terutama dari segi jumlah dan juga krisis mengenai keterbatasan bahan pokok makanan ini. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan ini, kita harus bisa menganalisisnya kembali dan menemukan solusi yang cerdik untuk bisa mengatasi permasalahan yang sedang kita alami. Dan salah satunya sesuai dengan apa yang telah kita presentasikan tadi, kami menawarkan adanya alternatif bahan makanan pokok yaitu suwek sebagai pengganti padi ketika mengalami masalah penurunan. Ya, kami rasa cukup sekian apa yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.